Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Dua sisi kembali ke hadapan Anda. Tadi kalau kita lihat panas dingin PDIP dan Demokrat. Memang hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat belakangan ini cukup memanas. Kita sempat mendengarkan bagaimana pidato Pak SBY yang menyebutkan bahwa ada dugaan ini potensi pemilu 2024 terjadi kecurangan atau diatur sehingga hanya sejumlah beberapa pasangan saja yang akan maju. Diikuti lagi dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang menyebutkan bahwa banyak pembangunan era Pak Jokowi ini yang tinggal gunting pita saja. Jadi jangan lupa terima kasih buat Pak SBY, begitu pernyataannya yang juga viral akhirnya di mana-mana. Tapi ada yang menarik pemirsa, di tengah memanasnya hubungan PDIP dan Partai Demokrat dan di tengah saling jawab, saling sindir antar kader di media sosial, tiba-tiba Puan Maharani, kader PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI menyampaikan akan menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Mengapa? Ada apa di balik ini? Dan apa mungkin terjalin komunikasi atau bahkan mungkin bicara mengenai koalisi? Kita akan diskusi malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Apakah cita-cita untuk membangun politik yang kondusif jelang 2024 ini bisa terwujudkan? Kita akan berbincang. Sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber malam hari ini. Saya akan perkenalkan dari ujung sebelah sana ada Prof. Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Prof. Boleh digunakan mikrofonnya ya, Prof ya, biar bisa didengarkan. Malam, ya. Kemudian ada Mbak Diska Putri, politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Mbak Diska. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya. Selamat malam semuanya. Di sebelah kiri saya ada Bung Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Ya, malam Mbak Anggi yang Ya. cantik. Di ujung sana ada Bung Zulfan Lindan, politisi Partai Nasdem. Ini kenapa ada Nasdem gini ya? Kenapa ada Nasdem antara PDI dan Demokrat itu ya? Iya, kenapa ada Bang Zulfan? Kita akan lihat nanti kenapa. Saya menemani Prof. Oh, menemani Prof. Kalau ingat mungkin Bang Zulfan ini juga mantan di PDIP dulunya ya. Ini kenapa kira-kira kita hadirkan, nanti kita akan ikuti perbincangannya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kembali pemirsa dan juga Bapak Ibu semuanya untuk melihat bagaimana pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat berikut ini. Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Artinya itu sesuatu yang fair, betul? Jangan kemudian dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur. Ya, pernyataan ini yang kemudian ramai menuai pro dan kontra, menuai komentar berbagai pihak malam hari. Makanya saya ingin bertanya ke Bung Masinton ini mengenai pernyataan ketum Demokrat tadi. Katanya tidak perlu diapresiasi kok, tapi jangan klaim lah pekerjaan yang setahun tinggal gunting pita. Makasih dong sama Pak SBY dan Demokrat gitu, Bung Masinton, gimana nih? Jadi setiap pemerintahan itu kan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembangunan. Ya. Jadi kalau ngebangun itu ya memang itulah tugas pemerintah. Nggak perlu harus minta ditepuk-tepuk tanganin. Nggak perlu harus minta diaku-akuin. Itu kan seakan-akan pengen minta pengakuan. Ayo dong terima kasih ke kami. Ayo dong terima kasih pada partai kami. Terima kasih kepada presiden kami gitu. Sebenarnya bukan begitu. Ya, bahwa umpama PDI Perjuangan itu pernah berada dalam posisi sama beroposisi di luar pemerintahan ketika masa Pak SBY. Tapi kita nggak merengek-rengek juga tuh beberapa pembangunan ya, jembatan Suramadu, bandara seperti di Palembang apa segala macam. Kemudian rakyat terus kemudian kita merengek minta pengakuan ditepuk tanganin. Ini ya merengek-rengek ini Anda melihatnya Ketua Ya saya nggak tahu. Saya nggak katakan itu merengek atau apa begitu. Tapi yang saya sampaikan kita yang ngebangun memang itu
Kewajiban kewajiban. pemerintah. Kewajiban sebagai pemerintah. Itulah karena mandat rakyat itu di situ. Nah, kalau rakyat tidak tepuk tanganin, ya jangan juga memelas gitu. Ya tulus lah, itulah artinya bekerja tulus, nggak perlu harus butuh pengakuan. Biarkanlah rakyat yang kemudian menilai melihat itu. itu. Oke, ini Nggak perlu kita Mbak harus. Diska nih, ada 3 yang saya garis bawahi. Nggak perlulah minta-minta pengakuan, nggak perlulah merengek-rengek. Kemudian tadi janganlah minta-minta pengakuan begitu katanya. Oke. Seperti itu yang tertangkap ya dari pernyataan Ketum Partai Ketum. Demokrat. Siap. Mungkin pertama kita harus mendudukan dulu nih Bang, ini konteksnya adalah di Rapimnas yang kebetulan adalah acara internal. Kebetulan acara ini adalah acara yang memang dimaksudkan untuk membakar semangat kader-kader Partai Demokrat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah menurut saya adalah sebuah dialektika politik yang juga mungkin kita semua juga selalu ada lah dialektika politik. Dan yang ketiga, ini menurut saya adalah salah satu bentuk pendidikan literasi politiknya Mas Ahaye kepada paling tidak kalau sekarang akhirnya viral di mana-mana, tapi yang utamanya adalah kepada kader bahwa pembangunan itu adalah sesuatu yang berkelanjutan. Ini adalah lintas generasi. Sebenarnya yang membuat demokrasi kita agak panas kan adalah karena saling menegasikan pembangunan satu dengan yang lain. Misalnya ini pembangunan saya, ini pembangunan saya. Padahal kan sebetulnya ini jelas kalau lihat dari pidatonya Mas Ahaye di HUT yang live di TV One juga waktu itu, bahwa Mas Ahaye sangat-sangat mengapresiasi kepada semua pencapaian yang sudah dilakukan dari Presiden Soekarno sampai Presiden Megawati dan Presiden Jokowi. Sehingga menurut kami ini adalah bagian dari, ini adalah salah satu bentuk pendidikannya Ketum Ahaye nih. Salah satu bentuk pendidikan tapi bentuk kemudian ditangkap orang di luar kayak seolah-olah minta-minta pengakuan, Betul. merengek, melo lah istilahnya saya baca juga Melo. dari Bung Masinton ya. Melo Iya. gimana tuh melo maksudnya tuh? Iya, artinya begini, politik itu kan, apalagi partai politik ya, itu kan tugasnya adalah dia rutin tuh melakukan edukasi iya, rekrutmen, kaderisasi, penataan organisasi, itu yang harus dilakukan. Jadi PDI Perjuangan itu ketika kami sebagai partai pemenang pemilu 33% tahun 99, kemudian rakyat pernah menghukum juga PDI Perjuangan ketika pemilu tahun 2004. Dari partai pemenang kemudian menjadi urutan nomor 2. Apa yang kami lakukan? Kami tidak menuding sana sini. Tapi kami melakukan pembenahan. Kami menata diri dan kami tidak merengek-rengek. Pengen minta pengakuan apa segala macam. Kami melakukan penataan di dalam keorganisasian kami. Sehingga kemudian ya selama 10 tahun kepercayaan rakyat itu pulih kembali kepada PDI Perjuangan. Pemilu 2014 PDI Perjuangan pemenang. Pemilu 2019 PDI Perjuangan juga pemenang. Artinya apa? Tugas partai politik adalah membangun institusinya, kelembagaannya, kemudian membangun kadernya agar bisa bekerja di tengah-tengah rakyat dan memperoleh kepercayaan rakyat. Bukan kemudian demi mengejar elektoral, demi mengejar pencitraan, tuding sana, tuding sini, kemudian mengabaikan penataan kelembagaan organisasinya, rakyat bingung. Rakyat juga tidak mendapatkan satu edukasi politik dan tidak mendapatkan sentuhan dari kader-kader partainya karena apa? Sibuk tuding sana, tuding sini. Nah, Tahan itu dulu. yang sebenarnya ini menjadi koreksi ya bagi kami PDI Perjuangan. Tentu kami tidak perlu harus menuding sana sini ya. Itulah partai, kami diajarkan untuk selalu oleh ketua umum kami itu turun ke rakyat. Nah, itulah menyatukan gerak dinamika kepartaian dengan keinginan rakyat tadi. Oke, baik, boleh ditanggapi nanti tapi harus jeda dulu. Ini berkali-kali nih, saya dengar sampai 2 kali nih Bung Masinton bilang jangan merengek-rengek, minta pengakuan. Terus ya jangan tuding sana tuding sini lah, kalau berbenah dulu jangan sibuk tuding sana tuding sini. Tapi nanti ditanggapi. Kita jeda dulu sejenak. 2 sisi kembali sesaat lagi.
kita lanjutkan perbincangan ini. Sebelum Mbak Diska, sedikit tanggapannya sebelum saya ke Prof. Cipta. Ini 2 kali nih saya sampai catat ini Bung Masinton menyebutkan ini nggak perlu lagi-lagi merengek-rengek, nggak perlu cengeng, nggak perlu minta, pengen diakui. Seperti itu yang tertangkap dari ketum Anda nih. Kalau menurut aku kembali lagi kata Bang Masinton bahwa harus ada pembenahan di dalam partai. Ini adalah salah satu pembenahan caranya Pak AHY, Mas AHY memberikan literasi politik bahwa misalnya nih Bang, kalau misalnya nanti 2024 nanti kita berganti peran lagi, kita juga nanti akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena udah karena kan selama ini kita tahu sendirilah Bang 2019 polarisasi politik tinggi sekali, narasi-narasi kebenciannya. Sudah saatnya lah kita nih sama-sama untuk mulai membuat narasi bahwa pembangunan itu tidak harus selalu dinegasikan Oke, satu tadi dengan kalau yang lain. pernyataan bahwa Gitu, jangan Bang. tuding sana tuding sini gimana? Nah itu juga Bang, saya juga agak bingung tuding mana karena kan juga nggak pernah nggak ada satu statement pun untuk menginikan satu partai politik atau yang lain. Oke, tapi kita punya rekaman pernyataannya ya. Boleh diputarkan dulu nggak ini terkait Oke. dengan pernyataan yang tuding sana, tuding sini ini ya sebelum kita bahas. Walaupun nggak disebutin ya siapa yang ditudingnya ya. Nggak disebutin karena itulah makanya mungkin harus berpikir lebih jernih lagi tentang itu gitu Mbak. Ya. Para kader, mengapa saya harus turun gunung? Menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Ya, jahat bukan kata Pak SBY, menginjak-injak hak rakyat bukan. Nah, ini loh yang disebut Bung Masinton jangan tuding sana tuding sini gitu. Pertama adalah sebenarnya di situ tidak ada secara verbatim menunjukkan mereka itu siapa. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya ada 1 atau 2 pihak yang merasa tersentil dengan itu, tapi yang jelas di situ tidak ada kata-kata itu. Dan yang kedua adalah mungkin kita harus lebih melihat video ini secara utuh ya. Tadi dibilang dia bilang bisa curang, jadi belum tentu curang. Jadi, ada potensi untuk kecurangan. Itu bisa. Dan kalau misalnya mendengar lagi dari Pak SBY tadi, saya mendengar. Ini Mbak, saya mau cerita sedikit. Jadi sekarang mungkin Pak SBY ini kan sudah ada di Cikeas terus. Sekarang lebih banyak melukis. Tapi sebagai negarawan, dia memang masih sering masih concern lah ya. ada orang-orang yang datang. Oke. Dan orang-orang yang datang itu sebetulnya adalah sama aja Mbak, kalau misalnya kakak terus didatengin sama siapa. Jadi kemudian laporan mendengarkan, ada laporan, ini ada yang ngadu ke mendengarkan, Pak SBY. betul. Oh, itu konteksnya Bung Seperti itu Masinton, konteksnya. bukan Jadi tuding kalau sana, menurut aku tuding sebentar, sini. nih aku belum selesai. Jadi kalau menurut saya sih ini adalah salah satu concern bahwa ada kemungkinan itu. Tapi tentu tadi Pak SBY bilang sendiri, SBY turun gunung itu kalau misalnya memang ada terjadi. Tapi kan ini kan kita sama-sama sekarang berusaha untuk menjaga nih, terutama Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Oke, baik. Tunggu dulu sampai situ. Jadi ada yang datang ke Pak SBY, kasih masukan, laporan begini. Jadi keluarlah itu pernyataan. Iya, sebenarnya kan kalau saya sih hormat sama beliau ya sebagai presiden ke-6 begitu. Nah, sebagai presiden ke-6 kan harusnya mendengar informasi itu kan
nggak apa-apa. Kapasitas sebagai presiden ke-6 dan juga sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat, datang aja ke presiden, Pak Jokowi, ada informasi begini, benar enggak, mengkonfirmasi informasi itu. Oke. Nggak perlu langsung, itu yang menurut saya jadi tuding sana tuding sini dengan kata diksi mereka tadi itu ya. Nah artinya bahwa kalau dua pasang calon, terus jahat bukan? Loh, terus kalau satu pasang calon jahat bukan? Kan ini jadi, itu kan konsekuensi dari undang-undang. Maka undang-undang itu mensyaratkan 20% untuk presiden threshold itu kursi di parlemen, 25% Bisa mengusung pasangan ya. suara secara nasional. Maka partai politik tugasnya adalah memenuhi aturan tadi, Ya. meraih dukungan rakyat. Jangan ketika kemudian kita tidak mampu memenuhi syarat itu dan syarat dengan gabungan partai-partai politik lain kita tidak mampu yakinkan, kemudian kita katakan tuh jahat bukan? Ya saya kasih contoh begini. Kalau bicara tadi jahat bukan tadi, saya mau kasih analogi, bukan analogikan ya, ini fakta. Pak Dahlan dulu ikut konvensi tuh Ya. di Partai Demokrat Ya. dan beliau terpilih. Tapi kemudian tidak, saya bukan mencampurin ini partai tentang jahat bukan tadi aja. Artinya begini, ketika Pak Dahlan tidak dikehendaki oleh pemilik partai, kemudian tidak dicalonkan, lah jahat bukan? Oke. Menginjak-injak hak Pak Dahlan Pak bukan? Dahlan, oke baik. Saya mau Ya kan ke begitu Prof. juga. Tapi sedikit aja, tapi tudingan-tudingan itu nggak merasa tertuding kan? Enggak kan? Ya kan begini, itu Atau merasa bisa tertuding? menuding siapapun. Oke. Karena ketika pemilu bisa menuding KPU, penyelenggara, Bawaslu dan lain-lain, bisa menuding kekuasaan, ya, bisa menuding ya partai dalam koalisi pemerintahan. Oke, ini kalau ini jelas nih tudingannya. Kan Beredar begitu. video Andi Arief hanya satu yang buat Puan Maharani menang. Semua ditangkap. Nah ini kalau ini tudingannya lebih jelas lagi nih. Tambah lagi ini, tambah ngaco lagi gitu lah. Jadi ada upaya yang sistematis dari Majelis Tinggi yang katanya turun gunung, toh masih di gunung kok, masih di Oke. puncak gunung, masih di majelis, Heeh. kan belum melepaskan jabatan majelis tingginya, masih di ketinggian tuh gitu. Nah kemudian ketua umum tadi, terus kemudian DPP, ya. Nah ini yang menurut saya politiknya jadi tidak elegan dan tidak memberikan satu Edukasi edukasi kepada publik ya. yang baik kepada Oke, publik begitu. titik dulu di situ. Kita dengarkan Prof. Cipta. Prof, benarkah ini pertama tadi boleh dikomentarin yang di awal, janganlah klaim-klaim keberhasilan, janganlah minta diaku-aku, kemudian ini mengenai edukasi politik, jangan seperti inilah bermain politiknya. Gimana Prof? Ya, kita kalau ingin menganalisis pernyataan, pidato seseorang, apalagi politisi, harus lihat background dulu. Oke. Semua komunikasi mempunyai konteks. Ini dalam konteks apa? Ya. Kalau kita bisa memahami konteksnya, kita bisa memahami pernyataannya. Tapi kalau kita tidak bisa memahami atau keliru pemahamannya, keliru pemahaman kita terhadap pernyataan tersebut. Ya. Kalau ini kan Kalau- konteksnya membakar semangat kader tadi katanya di dalam acara internal. Kita mesti mundur, Pak. Ah. Bukan itu, mundur lagi. Mundur bahwa memang ya kita buka-bukaan di Prof, sini nggak apa-apa kan? Maaf mic-nya Prof biar terdengar ya. Kita Oke. buka-bukaan di sini memang konteksnya ya hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY sejak 20 tahun yang lalu sudah kurang baik. Makin lama makin panas gitu loh. Ya, stop sampai sini. Nah, sekarang situasi ini makin panas ini. Makin dekat 24 kan? Ya. Makin dekat mungkin juga ya orang petinggi Demokrat melihat nih, aduh partai kita nih masih rendah terus nih. Surveinya rendah. Meskipun survei bukan the whole truth, bukan Ya. gitu ya gitu. Mungkin ya maaf ini analisis saya. Saya meskipun orang komunikasi bisa salah ya. Lalu dicarilah semacam kambing hitam. Oh begitu. Ini ada nggak beres ini.
kita nih bagaimana nih, waduh dipercundangin nih, cuma 2 pasang nanti yang maju ini. Nah tadi kawan pada Demokrat mengatakan, kan Pak SBY nggak nuding ke siapa gitu kan. Enggak, kalau kita tahu konteksnya, oh jelas. Pernyataan itu dialamatkan pada siapa? Jelas bagi saya sebagai orang komunikasi. Ke siapa kalau Prof melihatnya sebagai orang komunikasi? Ditujukan melihat? kepada Bu Mega dan Pak Jokowi. Jelas sekali. Dari mana jelasnya terlihat itu? Nah ini namanya konteks. Jelas sekali. Konteksnya karena apa memang, kalau Anda lihat Prof? Karena memang sudah lama musuhan gitu loh. Oke. Nah terus yang kedua, memang Pak Jokowi ini very close. Dekat dengan Ibu Mega. Ya, saya mendapat informasi bahwa setiap bulan, sebulan sekali Ibu Mega diterima oleh Presiden Jokowi. Apakah benar demikian, Bung Sultan? Bicara, Sebentar Prof, kita tanya nih, perlu dikonfirmasi masih sedekat itu Bu Mega dengan Pak Jokowi, setiap sebulan sekali bertemu? Ya relasi beliau kan seperti ibu dan anak. Oke. Ya relasi ininya ya, jangan dilihat relasi hanya kekuasaan struktur pemerintahan atau partai, tapi relasi seperti jadi tidak hanya sebagai ketua umum dengan petugas partai, ibu tapi dan juga anak. kedekatan ibu dan Jadi anak. Pak SBY anaknya ibu. Jokowi dan Pak Jokowi dan Bu Mega, ibu dan anak konteksnya. Nah, sebulan sekali ibu itu diterima oleh Pak Jokowi. Ya bicara-bicaralah masalah kenegaraan gitu ya. Tidak ada satupun pimpinan partai politik di Indonesia pada saat ini yang mendapatkan luar biasa privilege yang luar biasa sebulan sekali gitu ya. Nah mungkin ada orang di luar yang ini bicara apa gitu ya. Ya memang kalau saya analisis sebagai analisis politik, memang menjurusnya begitu. Menjurusnya seperti itu. Menjurusnya seolah memang yang menentukan pilpres ini emang 2 orang yang tertinggi ini. Wow. Saya katakan menjurusnya gitu ya. Oh jelas sekali. Oke, ya, sebentar jelas Prof. bagi saya ya. Oke, Profesor karena punya konteksnya mengingat hubungan 20 tahun Bu Mega dan Pak SBY di sini. Ada Bung Zulfan di sini. Ini jadi pertanyaan, kenapa ada orang Nasdem tiba-tiba di sini? Bung Zulfan juga yang tahu sejarah itu ya, gimana begini. yang terjadi. Kok halu lagi. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Supaya kita dapat berkah. Amin. Sebenarnya begini. Tadi persoalan diterima sebulan, ada yang tidak diterima, ada yang jarang ketemu. Ini kan solusinya ada. Saya ambil contohnya di Perancis. Seluruh mantan presiden di Perancis itu menjadi anggota Mahkamah Konstitusi. Satu contoh lagi, negara Islam seperti Iran juga seperti itu. Bahwa di Majelis Konstitusi itu mantan-mantan presiden masuk di situ. Sehingga apa? Mereka setiap hari bertemu, berembuk, tukar pikiran, mikirkan soal bangsa dan negara. Itu terjadi. Kita di sini kan tidak ada forum di mana mantan-mantan kepala negara itu harus ketemu. Ini ketemunya 17 Agustus, 10 November. Itu pun nggak sempat ngomong, duduk jauh-jauh. Ada yang nggak disalamin, ada yang disalamin. Ada yang nggak mau datang. Ada yang nggak mau datang, macam-macam. Nah oleh karena itu, ini Mahkamah Konstitusi kita harus kita rubah. Oke, tunggu sebelum ke sana balik lagi ke konteks ini. Hubungan Pak SBY dan Bu Mega memang retak dari zaman dulu seperti itu Anda melihatnya? Pernah. Saya katakan tadi memang pernah pada saat tahun 2001 itu dimulai dari situ. Saya sudah jelaskan kan bahwa ketika Ibu Mega menjadi presiden terpilih, kemudian Ibu Mega bilang kan, tolong deh yang maju untuk wakil presiden ini walaupun ini dipilih MPR, ini cukup Hamzahas saja. Ngapain Akbar ini? Jangan bikin ribut lagi lah. Itu maunya Mbak Mega, SBY jangan maju sebagai cawapres, Akbar nggak usah, biar Hamzahas saja. Tetapi yang terjadi kan ternyata dua-duanya maju jadi 3 kan? Tetapi tetap Hamzahas yang menang. Nah maksudnya apa? Mbak Mega tuh kepengen udahlah, kalian kan nasionalis juga, saya nasionalis, kita perlu menyatukan ada tokoh Islam dalam pemerintahan ini. Siapa? Ya Hamzahas dari P3 waktu itu kan. Itu sebenarnya keinginannya, itu dari situ awalnya. Itulah awal keretakan. Awal, terus bertambah lagi menjelang Pilpres kan gitu. Menjelang Pilpres terjadi lagi. Enggak, saya mau koreksi nanti kalau kesempatan. Saya ingin koreksi apa yang dikatakan oleh Bung Zulfan. Menurut saya tidak benar. Tidak benarnya gimana? Saya boleh ngomong sekarang? Kan, atau tahan dulu deh, kita jeda dulu. Moderator kan biar nggak kepotong, yang menentukan moderator. Ya, biar nggak kepotong, kita jeda dulu sebentar. Ini kasih panjang ntar buat Prof Cipta. Usai jeda, sesaat lagi.
Oke, saya mau kasih kesempatan Bung Zulfan sebentar ya. Saya sudah terlanjur janji ke Prof Cipta tadi. Oke, silakan ditanggapi tadi pernyataannya. Yang mana yang nggak tepatnya menurut Prof Cipta? Mic-nya digunakan, Prof? Pernyataannya Bung Zulfan tadi. Iya, saya kasih kesempatan buat Prof. Tadi pernyataannya nggak tepat itu, koreksi kan mengenai keretakan hubungan Bu Mega dan SBY dari betul, zaman. menurut saya nggak tepat ya. Karena saya ikutin terus, masuk dalam buku saya itu, buku bestseller saya gitu ya. Jadi waktu Ibu Mega jadi presiden, SBY itu Menko bukan Polhukam, Polkam waktu itu Polkam, Menko Polkam. Ibu memanggil satu-satu menterinya yang menjadi pimpinan parpol. Antara lain Yusril dipanggil, Mas Yusril ini sudah makin dekat pemilu ini. Bagaimana nanti ada rencana maju, Bu? Saya nggak pernah kepikir Bu, ya lagi sibuk. Kader saya sudah dorong-dorong saya terus untuk maju. Tapi saya belum mau putuskan sekarang ini ya. Terus Hamzahas, Ketua Umum P3, sama juga dipanggil, jawabannya idem dito. Enggak Bu, saya enggak mau, walaupun kader saya dorong-dorong saya terus, ya. Terakhir Pak SBY dipanggil, ya. Pak, ini bagaimana, ada rencana mau maju atau tidak? Saya cuma mau tahu saja, kata Bu Mega gitu ya. Bu, tugas saya luar biasa, saya enggak pernah berpikir sedetik pun untuk jadi presiden. Oh iya. Sudah ya. Nah pas hari kampanye itu, ada insiden. SBY waktu itu gerutu marah-marah kan Pak Zulfan ya. Marah-marah gitu ya. Saya nggak dikasih tugas lagi oleh Ibu Presiden ya. Saya pergi kemana nggak tahu, nggak dikasih tugas macam-macam gitu loh. Tapi pas hari kampanye, saya masih ingat clipping saya ada lengkap sekali. SBY pergi ke Banyuwangi, langsung lompat ke panggung kampanye. Dia kampanye di sana. Pas Ibu lihat itu, Ibu tarik kesimpulan, Pak SBY bohong sama saya. Itu menurut Anda jadi akar pahit sampai sekarang ini? Menurut saya, berkhianat kepada saya. Itu pertama kali kita mengadakan presiden langsung. Kampanye partai siapa? Partai... Waktu itu sudah ada atau belum saya nggak tahu. Kampanye waktu itu. Tunggu sebentar. Jadi Ibu berpendapat bohong Pak SBY. Saya tanya waktu itu mengatakan, aduh tugas saya terlalu sibuk sekali. Saya nggak pernah pikirkan, nggak taunya kampanye. Apakah kampanye itu insidental? Tidak menurut saya. Itu sudah direncanakan sejak awal. Itu catatan yang saya miliki, yang dari orang dalam PDIP Itu sempat juga. terkonfirmasi nggak Prof? Kenapa? Sempat terkonfirmasi. Iya, yang jelas buku saya dari Soekarno sampai SBY. Oke. 4 kali Jadi itulah cetak akar ulang. pahitnya Bung Zulfan sampai sekarang 20. Itu kan cerita di ujung. Kalau cerita di awal itu 2001. Tunggu, saat itu Anda di PDIP masih ya? dong, 2001 sampai 2004 kan saya di PDIP. Jadi Anda juga tahu dong apa yang terjadi sebenarnya? Ya saya pemain utamanya, gimana saya nggak tahu. Kejadian Jangan-jangan Anda yang bikin pecah. Pak, kejadian yang saya utarakan ini sebelum 2021, Sebelum 2021, sebelum 2024. Sebelum 2004 maksudnya. Sebelum 2004 mungkin maksudnya. Setelah 2001, sebelum 2004. Nah ini kan saya cerita tadi Prof potong. Saya kan cerita 2021 setelah Gus Dur lengser. 2001. 2001. Ini sudah terlalu jauh nih ceritanya. Nah kemudian Prof ini kan bicaranya di ujung. Ya saya kira itu rentetan saja, nggak ada masalah. Nah saya hanya ingin begini, ini persoalan dendam, dibilang Pak SBY pendendam, kemudian Ibu Mega pendendam, saya tuh nggak setuju dengan pengalaman saya sendiri dengan kedua orang ini. Misalnya begini ya, saya cerita saja di sini nggak apa-apa, mudah-mudahan Pak Akbar Tanjung dengar. Ini kita ngomongin orang yang nggak ada loh di sini Bang. Saya semua nggak ada, PSBY juga nggak ada. Nanti nih, ya, Ya kan? Mau saya ceritain nggak? Singkat saja tapi ya, durasinya pendek soalnya. Ya jadi begini, ketika menang Mbak Mega jadi presiden, semua ketua umum partai politik itu dipanggil oleh Ibu Mega ke Tugu Umar. Semua ketua umum partai, kecuali ketua umum Golkar Akbar Tanjung. Ya, sehingga banyak kawan-kawan elit Golkar pada waktu itu minta tolong sama saya, tolong komunikasikan sama Bu Mega agar Akbar Tanjung diterimalah sebagai juga ketua umum. Kira-kira sebulan saya akhirnya ketemu lagi dengan Pak Taufik. Ini karena Pak Taufik ini menurut saya orang yang bijak ya. Mas, saya bilang kita jadi orang itu Mas mesti adil. Dalam Al-Quran itu dikatakan, janganlah engkau tidak berlaku adil
walaupun engkau benci kepada orang itu. Oke. Kan gitu. Bisa dipersingkat nggak konteksnya yang Ya, ingin Anda konteksnya sampaikan begini, apa? konteksnya saya langsung bilang sama Mas Taufik, Ibu Mega harus panggil Oke. berterima Akbar. Terus kita bersama berdua ketemu Ibu Mega udah ini jam 1:30 malam, ya langsung Ibu Mega disampaikan ke Mak Taufik, "Ma, besok kamu harus terima Ma Akbar begini. Ya udah Suphan kasih tahu Akbar itu. Besok saya tunggu jam 7:30 di sini datang Oke. sendiri. Oke, Saya konteksnya telepon. jadi Ibu Mega tidak seperti pendendam yang seperti Ya, disebutkan. sama menurut Anda? juga SBY tidak Oke, juga. Kenapa oke. SBY tidak juga? SBY itu sangat setuju mendukung utama Pak Taufik menjadi anggota pimpinan MPR. Ya, Nah, ya. jadi kita ini kadang-kadang menganalisis nggak lihat fakta-fakta yang Oke, terjadi. nah balik lagi ke Jadi konteksnya ya. harus dilihat umpama konteks relasinya. Kalau Oke. relasi sebagai sesama anak bangsa atau relasi kekeluargaan silaturahmi itu ada kok. Iya, Relasi betul, sosialnya betul. umpama Setuju, maaf. Ketika Bu Ani wafat, Meninggal, betul. Bu Mega datang. Saya Kemudian, ingat Mbak Puan iya. 40 harian takziah datang ke Iya, Cikeas. kemudian Jadi ketika Lebaran 2019 lalu. betul, Mas Ahaye juga sama Mas Ibas Ahaye, datang Mas Ana, ke Mas Ibas datang ke Tekumar. betul. Artinya apa? Dalam konteks relasi sosial harap dipisahkan dengan dalam konteks relasi politik. Oke. Nah, kalau dalam konteks relasi politik dan kerjasama politik atau apa segala macam itu memang butuh saling penjajakan apa segala macam seperti itu, butuh pemahaman yang sama, langgam yang sama gitu. Tetapi kalau dalam konteks relasi sosial nggak ada dendam di situ. No isu lah ya. Ah, No, dalam balik lagi. politik pun Konteks ya relasi, mungkin konteks politik lah ya. Iya berbeda. Oke, ini balik ke konteks politik. Tadi Dalam Prof, konteks- Prof Cita menyebutkan bahwa tudingan tadi yang disebut-sebut itu ditudingkan ke Ibu Mega dan Mbak Puan. Kalau Prof Cipta melihat konteks panjang hubungan mereka. Konteks Kalau panjang. bicara konteks sosial, Ya. saya 1000% setuju dengan Mas Hinton. Ya. Kita memang ya bagus itulah budaya kita gitu ya. Ada saling maaf ya, saling tenggang rasa dalam konteks sosial. Ini kita bicara konteks politik Iya, yang Prof. keras sekali kalau konteks politik Nah, ini. kalau Tapi dalam kalau- politik memang kan begini, bisa bekerja sama, bisa tidak. Umpama sama seperti dengan partai lain juga. Enggak, tunggu dulu konteks Bisa politik selalu- tolong dijawab dulu nih. Ah. Kalau Prof Cip Konteks bilang ini tudingannya ini ke yang disampaikan PSB itulah tudingan ke Ibu Mega dan Mbak Puan. Oh, tadi yang kalau- disampaikan ya. tadi. Ya. Tudingan-tudingan itu. Enggak lah, menurut saya, kalau saya membacanya bukan kepada ke Mbak Puan apa yang mau Sorry, dikaitkan. Bu Mega dan Pak Jokowi tadi ya Prof Cita melihatnya. Sebut Pak Puan loh Pak. Iya, Bu Tidak, Mega dan ya. Pak Jokowi. Sorry, Iya. saya ralat di sini Bu Mega Menurut dan Pak Jokowi. analisis saya Ah. dialamatnya ke Ibu Mega dan Pak Jokowi. Jokowi. Tapi harus Oke. kembali pada Ya, konteks juga. bisa jadi dimaknai seperti itu karena presidennya Pak Jokowi. Oke. Ketua umum partainya dari Pak Jokowi itu, partai Pak Jokowi ya Bu Mega. Bisa dikaitkan begitu. Bisa juga ke presiden berserta partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Oke. Kan bisa begitu karena kan tidak spesifik mereka. Ya, Kalimat ya, ya, mereka ya. itu kan jamak. Nah, balik lagi ke Mbak Diska. Jadi siapa kalau Mbak Diska dari kader sendiri tahu nggak ke reverse tuh siapa ini? yang Nggak pernah ada konfirmasi itu. Jadi sehingga menurut saya juga ini kembali ya, kalau misalnya bentuknya adalah melihat background, melihat konteks sosial dan konteks politik, terus kemudian tadi ada misalnya ada dendam sebelumnya dari Bu Megawati dan sebagainya, tentu akan ada asumsi-asumsi liar yang ada seperti yang ada saat ini kalau menurut saya, karena kembali lagi ke konteksnya itu adalah Rapimnas dan Pak SBY pada saat itu adalah hasil dari banyak mendengar dari berbagai pihak. Oke, Begitu. nanti Sehingga kita menurut lanjutkan. saya ini bukan hanya kayak menuding satu atau yang lain. Ini juga kembali pada konteks bahwa ini adalah Rapimnas, kegiatan internal, dan kalaupun itu masih harus kita garis bawahi bersama itu adalah bentuknya adalah masih bisa. Sehingga
sehingga belum tentu terjadi. Oke, Ini baik. adalah sebenarnya tanggung jawab. Mau rehat ya? Mau rehat dulu, Oh, ini di tengah oke. kondisi yang memanas, background yang memanas. Siap. Bung Zulfan, sebentar dulu. Ini ada, Kita ini terlalu banyak eufemisme. ya, Itu yang membuat kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah. oke. Nah, Karena kita terlalu banyak tinggalkan asumsi-asumsi. tunggu. Kita maju ke topik berikutnya nih. Dengan background yang panas-panas ini, tapi kemudian muncul bahwa akan ada wacana dari PDIP dalam hal ini Bu Puan untuk menjalin komunikasi dengan AHY. Mungkinkah itu? Usai jeda, kita bahas sesaat lagi. Ya, ini yang lagi hangat belakangan ini adalah bagaimana wacana Puan akan bertemu dengan AHY. Bisa ditampilkan ya di layarnya. Saya langsung ingin minta pendapat Prof. Cipta. Apa sih sinyal-sinyal apa yang dikirim Prof? Di tengah-tengah kondisi yang sedang panas, tiba-tiba ada wacana Mbak Puan akan ketemu Mas AHY. Anda membacanya apa? Ya kita nggak bisa langsung jawab tentang Mbak Puan, tidak. Hmm. Ini sejumlah tokoh sudah muncul dan cukup kuat. Anies, Ganjar, Oke. Prabowo, cukup kuat. Mm-mm. Di sisi lain, Mbak Puan ini masih makin ketinggalan. Maaf, cuma 0, sekian, berapa sekian gitu loh. Menurut saya, Mbak Puan juga Ibu pada saat ini mulai worried, mulai concern. Waduh, kalau begini ketinggalan kereta makin jauh nih. Ayolah kita fleksibel coba gitulah. Maka Mbak Puan diutus bicara dengan Surya Paloh, bicara dengan ini. Terakhir yang kita dengar, kita baca, ketemu dengan AHY. Oke. Sudahlah, lupakan yang dulu itu kita ketemu. Penjajakan menurut saya ada kemungkinan kalau berpasangan ini ada peluang juga, tapi dengan syarat Mbak Puan tuh harus dipoles. Yang poles Oke. kalau perlu Profesor Cipta Lesmana. Waduh, Bu Masinton tolong disampaikan itu. Oke. Jadi, Gimana? Ya, jadi begini. Julfan nggak sabar sudah mau hantam saya. Mbak Anggi, bahwa yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah, ya, DPP partai, beliau menyampaikan bahwa melihat fenomena menjelang pemilu, belum apa-apa udah rame apa segala macam. Nah ini kan nggak elok dalam konteks kebangsaan kita. Ya. Kita nggak inginlah bangsa ini terpolarisasi terus-menerus seperti itu. Maka Mbak Puan salah satu yang ditugaskan oleh partai, ada Mas Nanan, Pak Sekjen juga dan DPP lainnya untuk melakukan ya komunikasi-komunikasi kepada partai-partai politik dan juga organisasi ormas lainnya seperti itu. Nah, kenapa umpama ya? Enggak, pertanyaan saya ini apakah bentuk ini coba untuk cooling down nih atau benar-benar ingin Bukan. mencoba untuk koalisi? Jadi begini, Wacana pertemuan ini. itu masih jauh dari situlah Oh, oke. bicara koalisi. Jadi jangan kemudian dipersempit. Kalau kemudian melakukan komunikasi silaturahmi itu dipandang langsung pendekatannya politik koalisi ansih gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan ya, apapun hari ini yang perlu kita lakukan adalah menjahit kembali ikatan-ikatan kebangsaan itu. Oke. Dan Mbak Puan ingin melakukan itu. Ya, agar apa? Pemilu sebagai sarana demokrasi jangan mengenyampingkan konteks politik kebangsaan tadi. Ya. Nah, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Puan adalah pendekatan bersanding. Ini nih, kita masih tahapan bersanding nih, belum bertanding. Oke. Maka nggak perlu tapi tuding kalau sana, tuding bersanding sini. itu berbarengan loh. Enggak, Beda loh. bersanding artinya berteman dulu Oh, nih. Kita oke. sebagai anak bangsa nih, Ya, gitu ya, loh. ya. Oke, saya ke Sebagai Bung elit Zulfan kalau politik apa gitu. segala macam. Ah. Nah, nanti kontestasi, kalau sandingannya baik, kontestasi bertandingnya atau bersaingnya Lebih sehat, juga lebih kita enak. bisa mampu menjaga Ya, ikatan-ikatan kebangsaan Oke. itu dan Bung meminimalisir. Zulfan sebagai orang yang pernah pembelahan ada di tadi. PDIP dan juga politisi yang masih aktif sekarang melihat ini mungkin bentuk cooling down atau mau berkoalisi beneran atau Anda Saya melihat kira justru nggak sama begini, sekali? ini kalau kita ambil istilah capital market, ini roadshow. Roadshow. Jadi roadshow saja, karena kan sudah tidak mungkin sudah datang ke Nasdem, ke Gerindra, masa Demokrat tidak. Ini kan mulai terus terang aja Mbak Puan ini menunjukkan kedewasaan berpolitik. Oke. Perlu berkomunikasi dengan banyak pihak, karena nggak bisa dia hanya jalan sendiri. Nah oleh karena itu kita dorong saja, AHY harus berdewasa berpolitik.
anak-anak muda ini harus dewasa berpolitik. Jangan hanya melihat dari segi tekanan psikologis yang emosional. Oke, pertanyaan ke Mbak Diska, akankah Gayung bersambut? Wah, Keinginan ini apakah akan disambut oleh intinya Pak Ketum? adalah semua hubungan ini kan udah hubungan baik yang sudah terjalin lama. Jadi kalau seandainya tadi bilang Mbak Puan baru mau roadshow 2000 berapa ini sekarang 2022 Ya. sebelum menuju 2024 Mas AHY semenjak menjadi ketua umum kita sudah punya silaturahmi 360 yang mana kita terus melakukan silaturahmi kemana-mana bahwa apapun bentuknya silaturahmi bernegara, politik politik berbangsa ini harus terus dijalankan dengan baik, politik santun yang selama ini kita jalankan. Sehingga dan salah satunya waktu itu di MPR, waktu Mas AHY ke MPR juga bertemu dengan Mbak Puan. Jadi menurut kami ini kalau menurut saya ini sama lah, kita semua Tapi punya bahasnya Bang hal Zulfan, yang masa sama. udah ketemu ketua lain nggak ketemu sama ketum Demokrat gitu. Jadi kayaknya ya untuk melengkapi gitu. Ya apapun konteksnya, tapi kan ini kembali lagi Mbak, janganlah kita membuat narasi yang kayaknya PDIP dan Partai Demokrat tidak pernah bisa bersatu. Kan kita sudah Tapi faktanya udahlah, di media itu leave- yang terjadi, yang leave terbaca the oleh past publik. behind. Oke, Sekarang kan sudah ada ini kepemimpinan- keywordnya. leave the past behind. Sekarang pemimpinnya baru sekarang. Partai Demokrat alhamdulillah sudah melakukan regenerasi. Sekarang juga kelihatannya Mbak Puan juga sudah mulai menjadi salah satu patron di PDIP yang Oke. sekarang roadshow kemana-mana. Jadi mudah-mudahan nih sekarang karena politisinya adalah politisi-politisi muda ini mudah-mudahan juga bisa memberikan contoh yang baik, Baik, lah leave buat the kita past semua. behind. Betul. Apakah akan ada halaman baru Iya. untuk hubungan PDIP dan Partai Demokrat? Kita tunggu saja nanti bagaimana ke depannya. Terima kasih Prof. Cip, terima kasih Mbak Diska, Bung Masinton, terima kasih Bung Sulfan. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan.